episode, last week we already discussed a topic motion. Now we will discuss new topic force, Newton's law, and the application. Before we start it, let us pray. Let's go to the new topic. Baik, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai force atau biasa kalian sebut dengan gaya. Nah, pengertian dari gaya. Gaya merupakan suatu tarikan atau dorongan yang mengakibatkan bentuk atau gerak benda menjadi berubah. Jadi gaya atau force itu dilambangkan dengan huruf F. Kenapa F? Karena ini diambil dari kata force. Force ini bagian F depannya inilah yang dijadikan sebagai lambang dari gaya. Dan memiliki satuan yaitu Newton. Jadi untuk mengenang jasa Isaac Newton, jadi Newtonnya dipakai sebagai satuan dari gaya. Nah, 1 Newton itu besarnya 1 kg meter per sekon kuadrat. Alat untuk mengukur gaya yaitu adalah neraca pegas. Jadi suatu tarikan, kalau ini ditarik atau didorong itu disebut dengan gaya. Terus neraca pegas itu kayak gimana? Jadi neraca pegas itu bentuknya seperti ini. Jadi alat bendanya di bawah, kalau ditarik nanti terukurlah dia besar gayanya. Fungsi-fungsi dari gaya, yang pertama menggerakkan benda diam menjadi bergerak. Jadi kalau ada benda diam, kita dorong atau kita tarik kan jadinya bergerak, itu disebut dengan gaya. Atau dari benda yang sudah bergerak, kita buat dia diam, itu juga disebut dengan fungsi gaya. Berikutnya, fungsi lainnya adalah mengubah kecepatan gerak benda. Fungsi lainnya juga mengubah arah gerak benda dan yang terakhir adalah mengubah bentuk benda. Tipe-tipe dari gaya yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya yang bekerja akibat adanya sentuhan itu disebut dengan gaya sentuh. Contohnya gaya otot dan gaya gesek. Nah, gaya gesek ini bisa contohnya antara ban mobil dengan aspal. Jadi itu salah satu contoh gaya gesek yang merupakan bagian dari gaya sentuh. Terus gaya tak sentuh ada gaya bekerja tanpa adanya sentuhan. Kalau tidak ada sentuhan disebut dengan gaya tak sentuh. Ada gravitasi dan gaya magnet. Berikutnya melukis gaya. Melukis gaya itu seperti yang ada di slide. Jadi pertama suatu bidang, kita buat dulu bidang dan ini suatu benda ya kita anggap. Titik A itu adalah titik di mana dia menyentuh pada si benda. Baru kita tarik garis lurus dan kita kasih panah. Habis itu kita tuliskan F. Jadi cara melukis gaya dari titik benda kita tarik sepanjang beberapa jarak dari benda, lalu kita berikan tanda panah dan kita berikan huruf F. Semakin panjang garisnya, maka semakin besar Newtonnya. Jadi misalnya F1 ini kita berikan 10 Newton. Maka kalau kita mau tarik garis untuk 5 Newton, dia setengahnya. Yang ini F2 sama dengan 5 Newton. Seperti itu. Di antara semua yang tadi Miss jelaskan, yang ini yang merupakan bagian paling penting di gaya, yaitu adalah force resultant atau resultan gaya. Yaitulah jumlah dan selisih gaya pada suatu benda. Contoh, misalnya ada suatu benda yang dimana kedua gayanya bergerak ke arah kanan. Ini disebut dengan searah. Jadi dia pergerakan gayanya searah. Sedangkan ada benda yang dia satu bergerak ke kanan, satu bergerak ke kiri. Ini yang ke kanan, ini yang ke kiri. Ini disebut dengan berlawanan arah. Arah. Jadi kalau dia berlawan arah, satu ke kanan, satu ke kiri. Untuk menghitung jumlah gaya yang searah dan berlawan arah ada rumusnya. Untuk yang searah itu menggunakan rumus R. R ini artinya resultan. Resultan itu jumlah atau selisih. R sama dengan F1 tambah F2. Berarti F1 ditambah F2. Misal, kalau F1 ada 4 Newton, F2 itu 5 Newton, maka resultannya adalah 4 Newton ditambah 5 Newton.
yaitu 9 Newton. Jadi kalau dia searah kita jumlahkan. Sedangkan bila dia berlawanan arah, dia akan menjadi selisih. Misalnya di sini ada 10 Newton, sedangkan di sini 3 Newton. Yang ke kanan kita anggap F1 berarti dia 10 Newton dikurangi F2-nya 3 Newton. Menjadi 7 Newton. Ingat, bila dia searah, maka dia akan dijumlahkan. Jika dia berlawanan arah, dia akan menjadi selisih atau dikurangkan. Contoh soal. Jadi, dua buah gaya masing-masing 200 Newton ke arah kanan dan 150 Newton ke arah kiri. Hitunglah perpaduan atau resultan gaya tersebut dan tunjuk ke arah mana geraknya atau gayanya. Jadi kalau misalnya kita gambarkan, sebenarnya ini gambarnya sudah jelas ya, tapi kita gambarkan per bidang aja. Bila ada dua buah gaya, gaya pertama itu F1 ke arah kanan sebesar 200 Newton. Sedangkan ke arah kiri itu lebih pendek, F2 besarnya 150 Newton. Untuk mencari resultan R, karena mereka berlawanan arah, maka resultannya otomatis selisih F1 dikurangi F2. F1-nya 200 Newton dan F2-nya 150 Newton. Berarti besar resultan gaya adalah 50 Newton. Ke arah mana? Yang sisa adalah arah kanan. Maka resultannya adalah 50 Newton ke arah kanan. Seperti itu. Contoh lainnya. Dua buah gaya searah masing-masing 100 Newton dan 85 Newton bekerja pada sebuah benda. Berapa besar perpaduan kedua gaya tersebut? Nah, jadi kita gambarkan sebuah bidang. Ada kedua gayanya searah. Jadi yang pertama F1 itu adalah 100 Newton. Sedangkan F2 itu 85 Newton. Untuk mencari resultan, karena mereka searah, F1 ditambah F2 sama dengan 100 ditambah 85 menghasilkan 185 Newton. Oke. Contoh lainnya. Mahija mendorong balok kayu sebesar 100 Newton. Kita gambarkan saja ya, agar lebih mudah. Mendorong berarti ke arah kanan. F1 adalah 10 Newton. Kemudian balok tersebut didorong kembali sebesar 20 Newton gayanya. Oke, karena 20 Newton lebih besar, lebih panjang. 20 Newton. Mahija menarik kembali balok tersebut. Berarti dia ke arah kiri. F3-nya sebesar 5 Newton. Tentukanlah resultannya. Resultan sama dengan, kita tentukan yang searah. Yang searah adalah F1 dan F2. Otomatis F1 akan menjadi jumlah dengan F2. Sedangkan F3 dia berlawan arah. Kalau berlawan arah akan menjadi selisih. Berarti minus F3. F1 adalah 10, F2 adalah 20, dan F3 adalah 5. Menghasilkan resultan sebesar 25 Newton. 25 Newton ini ke arah mana? Otomatis dia ke arah kanan. Karena yang sisa adalah dari arah kanan. Arahnya kanan. Seperti itu. Setelah kita belajar gaya, kita akan mempelajari mengenai Newton's Law atau hukum Newtons. Hukum Newtons ada 3. Yang pertama hukum 1 Newton, yang kedua hukum 2 Newton, dan yang ketiga adalah hukum 3 Newton. Kita bahas yang pertama Newton's First Law atau hukum 1 Newton. Berbunyi, jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mulanya diam akan tetap diam. Dan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan atau GLB akan tetap bergerak lurus beraturan. Itu artinya suatu benda mempertahankan kondisinya. Maka dari itu F dianggap resultan F atau sigma F sebesar 0. Nah, untuk hukum 1 Newton disebut juga dengan hukum inersia atau hukum kelembaman.
Dan hukum ini menjelaskan bahwa benda mempertahankan kedudukannya. Contoh, pada saat kita mengendarai mobil dan kita tiba-tiba melakukan pengereman mendadak, maka tubuh kita akan condong agak maju ke depan. Kemudian kita akan kembali ke posisi semula. Itulah yang disebut dengan kelembaman. Kita mempertahankan posisi awal kita sehingga besar gaya yang kita lakukan adalah 0. Berikutnya, hukum 2 Newton berbunyi, jika ada resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, maka akan dihasilkan suatu percepatan dalam arah yang sama dengan resultan gaya. Besarnya percepatan tersebut berbanding lurus terhadap resultan gaya dan berbanding terbalik terhadap massa bendanya. Jadi, untuk yang ini kita bisa lebih singkat. Jadi, A itu percepatan berbanding lurus dengan resultan gaya, maka dia sebanding. Dan A berbanding terbalik dengan massanya. Maka dari itulah dirumuskan rumus A sama dengan sigma F per M atau sigma F sama dengan M dikali A. Kalau kalian perhatikan baik-baik, Miss pernah menyampaikan mengenai segitiga perkalian pembagian. A, sigma F, dan M. Bila kita ingin menentukan A, maka yang kita lakukan adalah sigma F dibagi. Jadi kalau turun itu dibagi, sedangkan kalau dia sejajar dikali. Sigma F dibagi M untuk mencari A. Untuk mencari F, maka A dikali dengan M atau percepatan dikali dengan massa. Sedangkan untuk mencari massa, maka besar sigma F dibagi dengan A. A merupakan percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Massa merupakan M dengan satuan kilogram. Dan resultan gaya yaitu sigma F atau resultan F memiliki satuan Newton. Berikutnya, untuk contoh soal. Sebuah mobil mainan bermassa 1,5 kg, kita buat saja langsung. Diketahui massa suatu mobil mainan adalah 1,5 kg. Ditarik dengan gaya sebesar, berarti sigma F-nya adalah 4,5 Newton. Hingga bergerak. Jika gesekan antara ban dan lantai diabaikan, berapakah percepatannya? Berarti ditanya berapakah besar percepatannya yang dialami oleh mobil tersebut. Kalau untuk menjawab, tulis jawab. Yang pertama tadi kita sudah lihat di depan bahwa A itu sama dengan sigma F dibagi M. Tentu kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Sigma F diketahui 4,5 Newton. Sedangkan massa yaitu 1,5 kg. 4,5 dibagi 1,5 besarnya adalah 3 meter per sekon kuadrat. Maka besar A sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Untuk soal berikutnya. Mahija mendorong balok kayu sebesar 10 Newton. Jadi diketahui besar usahanya. F1 sama dengan 10 Newton. Kemudian balok tersebut didorong kembali F2 20 Newton dan Mahija menarik balok tersebut sebesar 10 Newton. Dan percepatannya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Jika yang ditanya adalah massa, cara mencarinya yang pertama lebih mudah saat kita menggambarkan. Jadi kita lebih bisa tahu gitu. F1-nya adalah 10 Newton. Kenapa ke kanan? Karena dia didorong. Kemudian F2 yaitu adalah 20 Newton. Sedangkan Mahija menarik sebesar gayanya adalah 10 Newton. Pertanyaan pertama, berapa besar resultan gayanya? Yaitu kita cari yang searah. F1 ditambah F2 dan yang berlawanan arah adalah F3. Maka 10 ditambah 20 dikurangi 10 besarnya adalah 20 Newton. Setelah kita dapatkan delta sigma F, maka kita akan mencari massa. Tadi A sama dengan sigma F per M. Kalau kalian ingat, berulang kali Miss beritahu, F, M, untuk mencari M maka sigma F dibagi A.
Berarti M sama dengan sigma F dibagi A. Berarti sama dengan 20 dibagi dengan 5. Besar massa adalah 4 kilogram. Seperti itu. Dan yang terakhir yaitu adalah Newton's third law atau hukum 3 Newton. Dia menyatakan bahwa jika benda satu mengerjakan gaya terhadap benda dua, maka benda dua mengerjakan gaya pada benda satu yang besarnya sama, tetapi dengan arah yang berlawanan dan arah gaya dari benda satu. Bisa disebut dengan hukum aksi-reaksi. Aksi-reaksi. Maka contohnya saat kita mendorong meja, maka meja akan memberikan reaksi yang sama terhadap kita. Beberapa contoh dari Newton's third law. Misalnya contoh 1, saat kita memberikan aksi, ketika kita berjalan, kaki kita akan mendorong lantai ke belakang. Dan reaksi dari lantai adalah mendorong kita ke arah depan. Maka dari saat kita berjalan, kita akan maju ke depan, sedangkan kita mendorong lantai ke belakang. Contoh kedua, saat kita melakukan start lari, kita akan mendorong tempatnya pijakan kaki, maka pijakan kaki akan memberikan gaya sebesar itu untuk kita terdorong ke depan. Contoh ketiga, peristiwa roket. Aksinya adalah gas yang mendorong roket. Jadi gas itu mendorong roket agar bisa naik, sedangkan roket akan terdorong ke atas oleh gas yang diberikan. Contoh keempat, aksi mendayung ke arah belakang. Saat kita mendayung ke belakang, air akan mendorong kita ke arah depan. Itu reaksinya. Yang kelima, aksinya mendorong air ke belakang. Jadi kita pernah mendorong air ke belakang sehingga air akan membawa kita ke depan. Jadi nomor 4 dan nomor 5 ini mirip. Dan yang terakhir, seorang sedang menembak. Aksinya peluru akan mendorong senapan ke belakang. Jadi kita kalau nembak kan ke belakang. Sedangkan senapan akan mendorong peluru ke depan. Apapun yang kita dorong akan ada juga yang maju ke depan. Itu disebut dengan hukum aksi-reaksi. Sekian untuk materi hari ini. Terima kasih. Is that clear? If you still confused, you can text me on my WhatsApp. Thank you and see you.